Kita akan membahas masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para di situ aja. Gujarat dan Persia masih intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka miliki, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para pebalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat terutama di daerah pantai. Ini peta masuknya Islam di Nusantara. Demi gue belum, Aisyah aja nggak bawa bukunya. Adanya alasan agama Islam mulai diterima di masyarakat Nusantara. Yang pertama, proses penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung faktor-faktor berikut. Syarat masuk Islam sangat mudah karena seseorang dianggap telah masuk Islam jika ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal pembagian kasta sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam pada ini memperoleh derajat yang sama. Yang keempat, aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Yang kelima, agama Islam yang masuk dari Gujarat, India mendapatkan pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mulai dipahami. Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai melalui beberapa saluran berikut. Yang pertama, saluran perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota pelabuhan untuk mempersulit Islam dilakukan dan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangan itu ikut menganut Islam. Yang ketiga, saluran pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran Islam yang kemudian menggunakan media-media seni budaya seperti perdolaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten dan seni sastra. Yang kelima, ada proses tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Dan yang keenam itu saluran dakwah, yaitu proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama lainnya. Teori-teori yang ada pada masuknya sejarah Islam. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan budaya Islam dibawa oleh perdagangan dari Gujarat, India yang berlayar menuju Nusantara. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-11 melalui kontrak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai 1/8
itu masih bisa. Gue paksain. Indonesia dengan bagian dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan semua Islam yang serupa dengan kepada peringatan bernama Tabligh atau Tabligh di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Ini adalah proses acara Tabligh. Hewan. Yang ketiga ada teori Cina. Teori Cina dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kerajaan Cina yang datang ke Nusantara. Pelangi ya, Gir. Ini diantaranya yaitu fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kantong ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 1879 Masehi. Selain itu juga adanya catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang dari Cina. Bukti lainnya menurut pendapat ini adalah adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Raja pertama Denmark atau Raden Pata yang berasal dari keturunan Cina, dan gelar raja-raja Denmark yang ditulis menggunakan istilah Cina. Ini gambar dari Masjid Al-Makmum di Jawa Tengah. Selanjutnya teori mengenal atau kembali ke ulama hadis. Teori ini dikemukakan oleh I.S. Fatimi. Menurut teori ini, Islam datang dari Mekah ke Indonesia pada abad ke-11. Teori ini didasarkan pada banyaknya tokoh terkemuka di pantai yang merupakan turunan dari pembawi. Menurut teori ini, keberadaan Sultan Hasan yang tersoleh dan juga menjadikan Fatimah di jalan Geliti juga menjadi bukti masuknya Islam dari Mekah ke Nusantara. Jadi menurut teori ini berkesimpulan mengaitkan keberadaan bangunan yang ada di pantai dengan sejarah adalah perlu. Ini adalah makam Sultan Al Saleh dan dapat Fatimah yang ada di Ini ada teori Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold and Harrison. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Kolomadir dan Malabar. Islam diperkirakan datang ke Indonesia dibawa oleh para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Teori ini dikuatkan dengan kesamaan mazhab Muslim di wilayah-wilayah Coromandel dan Malabar dengan yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Menurut Morrison, Islam tidak mungkin datang dari Gujarat karena secara politis pada waktu itu belum memungkinkan Gujarat menjadi sumber penyebaran dan pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Nusantara dengan wilayah Timur Tengah. Ini adalah peta Coromandel dan Malabar. Selanjutnya ada teori maritim. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan asal Pakistan, yaitu N.A. Baruch. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Teori ini tidak menjelaskan dari mana asal Islam yang berkembang di Indonesia. Namun yang jelas mengenai teori ini, maksudnya Islam di Indonesia terjadi di sekitar abad ke-7 Masehi. Selanjutnya teori ini banyak dianut oleh para sejarawan dan dengan kajian Islam di Asia Tenggara, misalnya Kamboja, Antonia, di Tentunya ngeliatin nanti. Yunus Jamil dan Crawford. Teori ini meyakini bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Nusantara ini dilakukan oleh para filsafat dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan kepada dunia. Teori ini juga didukung bukti bahwa pada abad ke-7 yaitu pada tahun 674 di bawah pantai Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Nusantara. Dan ini adalah sumber dari pantai Sumatera Barat. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin menanyakan atau memberikan silakan. Silakan pertanyaan, sesi tanya jawab. Yang saya ingin tanyakan dari materi yang sudah kalian sampaikan, yang judulnya sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Seperti yang saya tahu, Islam itu pertama kali disebarkan di Pulau Jawa. Ya, di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan udah punya agama tersendiri kan, agama Hindu.
gimana caranya Islam itu bisa kuat, maksudnya bisa mendominasi Pulau Jawa padahal agama adatnya itu adalah Hindu. Kok bisa agama yang sudah turun temurun tapi hilang karena adanya Islam? Itu gimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan dari pembahasan foto ini ada teori mujarat yang mendukung penyebaran dometan dan Nusantara. Coba jelaskan dan sebutkan yang mendukung itu dalam teori mujarat itu apa? Yang mendukung bukti yang mendukung kalau adanya teori mujarat tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan yang tanya kita silakan. Ketika Maria dari kelompok 5, saya menanyakan sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima di Indonesia. Kalau masih ada nggak apa-apa, katakan minimal 3. Baiknya. Nama saya Ali dari kelompok 4. Di situ kan dinyatakan ada proses tasawuf penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, maksud dari pernyataan itu gimana sih mungkin penjelasannya? Detailnya. Dari teori tasawuf. Kan tadi pertanyaannya kan bukti adanya teori mujarat yang mendukung kan. Jadi teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai atau bisa disebut dengan makam Sultan Malik As-Saleh. Pada tahun 1297 yang bercorak di barat. Sudah paham belum? Dari makam yang merupakan baru terbentuk teori mujarat. Ya. Penemuan makam dulu baru ada teorinya. Sudah paham? Jatuh. 1, 2. Ah, udah belum. Iya, pertanyaan dari kita kan tadi pertanyaannya faktor Islam masuk ke Indonesia ya kan? Yang pertama adanya penyebaran agama Islam disebabkan Iya dengan kan. cara jalur damai. Yang kedua, di dalam agama Islam tidak ada sistem kasta. Yang ketiga, di dalam agama Islam upacara ritual cukup sederhana. Yang keempat, secara sederhana jika ingin masuk agama Islam sangat mudah. Cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kelima, penyebaran agama Islam menyesuaikan berdasarkan kondisi sosial budaya yang sudah ada di masyarakat. Yang keenam, mundurnya kerajaan besar yaitu seperti Sriwijaya dan Majapahit. Terima kasih Kak. Anjay. Ada. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas yang bertanya tentang bagaimana cara menjalankan agama Islam di Pulau Jawa. Sebelumnya, sejak awal budaya di Jawa itu sudah ada agama Hindu yang bersifat terbuka dan menerima agama apapun dengan pemahaman bahwa setiap agama itu baik. Maka wajar jika kebudayaan Jawa itu bersifat sinkretis atau bisa berubah dan berubah. Dan bagaimana cara membuatnya pada saat itu pula tidak beberapa lama ada beberapa wali songo terjun di dalam bisnis seperti dengan cara mereka menjelaskan sesuai dengan kebudayaan dari daerah masing-masing. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Muhaidi dari Keluarga Keluarga Kelompok 4.
Saya bertanya, itu kan menjelaskan bahwa Islam sudah tiba di Nusantara dari lama. Islam itu tiba di Indonesia itu pertama kali di daerah mana sih? Terima kasih. Ngasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Aceh. Kan pertanyaan itu maksud dari proses tasawuf kan. Jadi proses tasawuf itu penyebaran Islam yang masih kayak bergantung sama ajaran agama Hindu dan Buddha, dan terus proses itu kayak menyesuaikan pola pikir masyarakatnya yang bisa menuju pada ajaran agama Hindu dan Buddhanya. Pola pikirnya itu It's time to start the second lesson. masyarakat itu Nah, itu pola pikir itu yang kita tahu pada ajaran agama. Ibu. Pertanyaan dari Panji. Jadi Islam pertama kali tiba di daerah Islam pertama kali Anjir. Panji, dengar Panji. Tolong dong. Capek Wan. Ntar aja. Kalau dia bilang iya iya. sampai dengan 1521 dan dinamakan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sebelum masa ya. Bagian di Aceh, bagian Jadi Islam tuh sampai di Indonesia tuh pertama kali di Aceh. ya. Zoom mukanya. Kasih ya marahnya tuh. Udah, oke. Ya, oke, yang bertanya. Nggak usah ngegas, Arfi. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Sekian dari Tutup. sekian dari Tolong Kami.